Mari kita akan melihat Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14, kemudian ayat 16, pasal 16 ayat yang ke-7. Kita akan belajar dengan satu topik tersedia bagi kita. Firman Tuhan berbunyi demikian, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga, dikatakan, juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, tentu dikatakan untuk kemuliaan Bapa, aku akan melakukannya. Suatu janji yang sangat luar biasa untuk setiap kita. Pasal 16 ayat yang ke-7. Yohanes pasal 16 ayat ke-7 berbunyi demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu, yaitu bagi saya dan saudara, jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur yaitu Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Alkisah diceritakan tentang malaikat yang akan memberikan apapun yang diminta oleh seseorang. Dan ternyata yang beruntung adalah seorang pedagang muda di sebuah pasar di kota tersebut. Sang pedagang itu sangat sukacita kalau dia terpilih di antara begitu banyak untuk meminta sesuatu apapun. Sebelum pedagang itu meminta, si malaikat itu berkata syarat dan ketentuan berlaku. Yaitu apapun yang kamu minta akan aku berikan kepadamu. Tetapi pedagang sainganmu di depanmu itu akan mendapatkan 2 kali lipat dari apa yang kamu minta. Jadi kalau engkau mau minta 100 juta, maka dia akan mendapatkan 200 juta. Kalau kamu ingin mendapatkan istri yang cantik, maka istrinya dia akan lebih cantik lagi daripada istrimu. Jadi ketika dia mendengar itu, dia kok enak ya. Saya yang dapat anugerah, kok dia yang menikmati lebih daripada yang saya dapatkan. Dia berpikir, kemudian dia mendapatkan sebuah ide. Aku akan sampaikan ini. Lalu pada satu waktu sudah ditentukan, disampaikanlah permintaan dia kepada sang malaikat. Lalu malaikat, apa permintaanmu? Aku minta engkau butakan 1 mataku. Berarti pedagang saingannya 2 matanya dibutakan. Saudara, kekristenan tentu tidak mengajarkan sebuah mental seperti itu. Kekristenan tidak mendorong kita atau mendidik kita, mengajar kita supaya kita iri dengan orang lain, cemburu dengan orang lain, tidak suka akan berkat yang dinikmati dan dirasakan orang lain. Dalam kekristenan kita didorong dan diajar untuk orang lain itu lebih baik, lebih pintar, lebih bertalenta, lebih dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Hari ini kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa Yesus naik ke surga? Saudara, ia tidak sekedar mempersiapkan sebuah tempat. Yohanes pasal 14 ayat pertama kata, aku akan pergi menyediakan tempat. Tidak hanya itu saja. Dia tidak hanya menunjukkan bahwa kealahan dia sekarang ini dibuktikan. Semua orang lihat kemuliaan dia naik ke surga. Semua orang memandang dia. Bukan itu. Tidak juga sekedar dia menjanjikan bahwa dia akan pergi dan kembali lagi menjemput kita. Dia pergi
agar setiap murid-murid termasuk kita dan saudara semua mendapatkan sesuatu yang berharga dan bernilai untuk dipakai di dalam pekerjaan-pekerjaan dikatakan dalam ayat 12 lebih besar daripada yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Saya mencoba mengkaitkan kenaikan Tuhan Yesus itu dengan kenaikan Elia. Saudara, dalam kisah akhir pelayanan Elia, ketika dia berkeluh kesah dalam 1 Raja-Raja pasal 19, Tuhan Yesus berkata kepada Elia, pergilah, urapilah 2 raja itu dan urapilah Elisa. Saudara, kita sudah tahu ceritanya bahwa Elia berkeluh kesah dan Tuhan katakan kalau kamu gak bisa melayani dan kamu tidak mau melayani dan kamu merasa Tuhan tidak menyertai kamu, aku akan bisa menggantikan orang lain, siapapun dia. Saudara, Alkitab menceritakan di dalam akhir pelayanan Elia dan awal pelayanan Elisa itu sungguh sesuatu yang menarik kalau kita koneksikan dengan kenaikan Tuhan Yesus. Alkitab memaparkan Elia beberapa kali dilarang mengikuti Elia. Elisa dilarang untuk mengikuti Elia. Ketika dia mau pergi ke Betel, ke Yeriko, ke Sungai Yordan yang dicatat dalam 1 Raja-Raja pasal 20. 2 Raja-Raja pasal 2. Saudara, terkesan kalau kita melihat cerita daripada peristiwa akhir pelayanan Elia dan awal pelayanan Elisa itu seolah-olah Elia itu mendorong dan menyuruh Elisa untuk pergi meninggalkan dia. Tetapi Elisa tidak mau meninggalkan dia. Aku akan menyertai engkau kemanapun kau pergi. Terkesan Elia tidak ingin mempersiapkan, tidak mau mempersiapkan, apalagi memberikan tongkat estafet itu kepada Elisa. Supaya dia menjadi nabi yang menggantikan dirinya dan dipakai oleh Tuhan lebih luar biasa. Saudara, sejenak kita mundur ke belakang kalau kita melihat cara Tuhan memanggil Elisa sungguh unik. Dan ketika Elisa diberkati juga unik atau diurapi juga unik sekali. Saudara, Alkitab mencatat Elia hanya melempar jubahnya. Seolah-olah sesuatu yang tidak rela diberikan Elia kepada Elisa. Dan sebelum pergi Alkitab mencatat Elisa berkata kepada Elia, aku akan permisi dulu kepada orang tuaku. Dan Elia mengizinkan Elisa untuk pamitan terlebih dahulu. Atau seolah-olah sebuah nada kalau kita melihat dari runtutan kisah-kisah ini, maka seolah katakan, ngapain kamu minta izin kepada saya? Bukan saya yang meminta kamu menggantikan saya. Kamu seharusnya minta izin kepada Tuhan yang menutus saya untuk mengurapi dirimu. Saya hanya bertugas untuk mengurapi Hazael, mengurapi Yehu, dan mengurapi engkau. Seolah-olah Elia juga berkata, aku sebenarnya tidak suka memilih engkau. Engkau bukan pilihanku. Aku juga bingung kenapa Tuhan memilih dirimu. Dan maaf, mungkin tidak memakai diriku lagi. Jadi kalau mau pulang silakan. Mau izin silakan. Setelah kita tahu Elisa memang penampilannya tidak semenarik nabi-nabi yang sebelumnya. Dan nampaknya beberapa rombongan nabi pun kurang atau boleh katakan belum menghargai Elisa sebagai pengganti Elia. Dan ketika Elisa meminta 2 roh bagian daripada Elia yang seharusnya ditafsir sebagai sebuah tongkat estafet, hak kesulungan. Penafsir katakan sebenarnya bukan hanya sekedar 2 roh lebih besar daripada Elia, tetapi sebenarnya berikan hak pewaris itu kepada diriku. Hak kesulungan itu pada diriku. Kalau kita melihat kata asli daripada tentang permintaan ini. Tetapi Elia mengatakan sangat sulit itu bagiku. Saudara, di sini dapat kita melihat apa yang dilakukan Elia berbeda dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Selama 40 hari Yesus setelah kebangkitannya, dia mempersiapkan para murid-murid. Mensupport para murid-murid, meneguhkan para murid yang dalam ketakutan. Elia tidak kepada Elisa.
Saudara, Yesus sungguh-sungguh mempersiapkan tongkat estafet itu diserahkan pada murid-muridnya. Supaya apa? Ayat 12, supaya mereka dipakai lebih besar daripada apa yang sudah dikerjakan oleh dirinya. Sedangkan Elia seolah enggan atau tidak mau Elisa menjadi penerusnya atau lebih hebat daripadanya. Namun Alkitab mengkisahkan memang Elisa dipakai Tuhan lebih hebat, lebih besar daripada Elia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar satu topik tersedia untuk kita. Saudara, Roh Kudus Tuhan janjikan untuk kita. Dan Yesus menegaskan itu. Dalam bagian ini kita boleh belajar bukan yang terpenting siapa yang dipakai oleh Allah, tetapi siapa yang di belakang orang itu yang penting. Elisa mungkin memang penampilannya buruk, bahkan anak-anak begitu menghina dia. Tetapi kalau Tuhan mau pakai, walaupun penampilan buruk, mungkin tidak fasih lidah, mungkin orangnya biasa-biasa saja. Tetapi kalau di belakang orang-orang yang biasa-biasa itu adalah Allah, maka dia akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Sehingga pasal 16 ayat 7 katakan adalah lebih berguna. Artinya lebih baik, lebih bijak, lebih menguntungkan dengan satu tujuan. Tujuannya apa? Yaitu mereka dipakai lebih-lebih besar. Saudara, akan lebih berguna, katakan Yesus, aku pergi supaya apa? Roh Kudus bekerja menguasai saudara-saudara, menguasai setiap kita. Jadi kepergianku lebih baik bagi kalian untuk tujuan ilahi itu. Sepanjang bulan ini kita belajar tentang tujuan ilahi, memahami tujuan ilahi untuk setiap kita. Saudara, kita tidak sekedar setiap minggu hadir, duduk, lalu kemudian pulang, minggu depan datang lagi, daftar lagi, pulang lagi. Tidak. Kita tidak sekedar hidup dalam rutinitas demi rutinitas. Tadi dalam video itu katakan seperti black and white. Menjenuhkan. Hidup tanpa sebuah tujuan ilahi, maka perjalanan hidup kita itu adalah perjalanan yang menjenuhkan. Saudara, adalah lebih baik aku pergi tanpa kenaikan Yesus ke surga, maka makna kematian Yesus dan juga kebangkitan Yesus hanya sebagai sebuah sensasi. Sesuatu yang menakjubkan pada waktu itu. Sebuah peristiwa yang spektakuler belaka. Bagi orang-orang Yahudi yang memang membutuhkan semia, membutuhkan tanda itu, mujizat itu. Dan akhirnya tanpa kenaikan Tuhan Yesus, apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus itu hanya sebagai sebuah suasana rohani. Hanya sekedar menikmati suasana rohani, kita lebih baik daripada orang lain. Kita lebih kudus daripada orang lain. Tidak. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus bukan sebagai sekedar suasana rohani, tapi juga lokasi rohani. Yohanes pasal 14 ayat 1 katakan, aku akan menyediakan. Saudara, bukan hanya sekedar kita akan pergi mengikuti Yesus dengan melihat saja, menunggu kapan Yesus datang. Bukan. Tetapi Tuhan ingin setiap kita meraih. Elisa sudah meraih roh daripada Elia itu berkali lipat. Dan kesempatan itu dipakai oleh Elisa. Karena Tuhan memakai dia memangnya. Yang jadi masalah, apakah kita memaknai kenaikan Tuhan Yesus sebagai sebuah kesempatan kita meraih kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus itu yang lebih besar lagi dalam hidup kita. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus menandakan akhir, tanda petik, pelayanan Yesus di dunia ini dan awal kuasa Roh Kudus secara masif memakai setiap orang, siapapun dia. Tidak penting siapa yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi bagaimana ketika kita dipakai, adakah ketaatan, ketundukan,
penyerahan diri, kesukacitaan, kerelaan untuk dipakai oleh Roh Kudus. Saudara, sepanjang beberapa minggu ini saya sedang membaca satu buku yang sangat memberkati saya pribadi. The Case for Grace, karya daripada Lee Strobel. Kisah-kisah orang-orang yang pendosa-pendosa, jatuh bangun daripada narkoba. Seorang pendeta kemudian jatuh dalam perselingkuhan dan berbagai macam kisah-kisah yang sangat menguatkan dan meneguhkan saya pribadi. Menjadi vitamin rohani saya. Dan saya rindu saudara-saudara boleh membelinya di toko Gamaliel. Sekitar sisa 9. Mungkin kalau habis saudara bisa pesan, nanti toko buku bisa memesannya. Orang-orang yang merasakan bagaimana kuasa Yesus mengampuni mereka. Dan bagaimana kuasa Roh Kudus itu memampukan mereka. Saudara, kenaikan Yesus ke surga menjadikan kita itu dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk masuk ke dalam, bukannya sekedar suasana rohani, masuk ke dalam sebuah hadirat Roh Kudus yang ingin memakai kita. Saudara, Roma pasal 2 dikatakan oleh Dia kita memperoleh jalan maksud. Kita mendapatkan akses untuk menikmati karya-karya yang Roh Kudus yang kerjakan. Tadi kita katakan Efesus pasal 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Permisi tanya, mengingatkan saya juga secara pribadi. Berapa tahun engkau mengundang Yesus dalam hidupmu dan berapa leluasannya Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Bukankah seringkali kita bilang sibuk, gak ada waktu. Saya orang biasa-biasa, saya gak mungkin dipakai oleh Tuhan. Saudara telah merendahkan karya Yesus. Saudara berarti tidak mempercayai akses yang sudah dikerjakan oleh Yesus untuk kita bisa menikmati pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar yang sudah dilakukan oleh Yesus. Kenaikan Yesus mendorong kita untuk memaksimalkan peran Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu dalam hidup rohani kita. Sudahkah kita mau berkata pada Tuhan, Tuhan inilah aku. Orang yang biasa-biasa saja. Saya pendosa Tuhan. Saya banyak hal yang terus kali harus berjuang dalam kedagingan itu. Dan saya rindu untuk dipakai oleh Tuhan. Adakah kita punya hati yang seperti itu? Memaksimalkan karya Roh Kudus yang sudah tersedia bagi kita. Yang jadi masalah kita meraih enggak? Kita mengambil enggak kesempatan itu? Kenaikan Yesus ini juga menjanjikan sebuah vitamin rohani bagi pekerjaan-pekerjaan misi kita. Saudara, setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dan datang Roh Kudus, kita melihat bagaimana masifnya karya Roh Kudus bagi pertobatan demi pertobatan yang sampai sekarang ini terjadi. Kita bersyukur dalam masa pandemi ini Gereja Gemim Kristus Manado menuai orang-orang yang dahulu didoakan begitu lama. Tetapi tanpa kita bisa pikir, seolah-olah pandemi ini memperhambat pelayanan-pelayanan khusus untuk orang-orang yang kita jangkau. Tapi Tuhan bekerja. Satu demi satu orang-orang kemudian, boleh enggak kita mau dibaptis? Boleh enggak maaf kita serahkan beberapa hal yang menjadi berhala dalam hidup saya untuk saya kemudian tinggalkan dan mengikut Yesus. Soalnya ini menakjubkan, tak terbayangkan. Mungkin beberapa pelayan-pelayan yang di bidang misi. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan datangnya Roh Kudus itu biarlah menjadi vitamin rohani bagi setiap kita. Mari kita gunakan kesempatan itu. Mari kita bermisi secara pribadi lepas pribadi. Tuhan, saya gak akan mau pulang ke hadapan hadirat-Mu tanpa ada satu jiwa pun saya menangkan bagi Engkau. Beranikah kita berdoa seperti itu dalam hidup kita? Memang kita daerah Kristen. Tapi apakah betul-betul kekristenan yang sungguh-sungguh? Dan apakah kita tidak pernah menyadari sekitar kita banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan?
Mari kita berdoa. Tuhan, sebelum Kau panggil saya rindu ada 1, 2, 3 orang yang saya mau menangkan bagi Engkau. Mari kita berdoa untuk hal itu. Sehingga itu menjadi vitamin makanan rohani dalam hidup kita. Dalam ratusan cara Allah membuat saya dan saudara makin tahu bahwa Dia ada untuk menyertai kita. Dengan berbagai cara kita tahu bahwa Allah Tritunggal peduli dalam hidup kita. Saya terus mengingatkan kita. Semoga kita peka terus. Selalu sadar. Dan itu menunjukkan bahwa Dia peduli atas hidupmu. Dia tidak ingin kau hanya sekedar memenuhi kota Manado, memenuhi bangku-bangku di Gemim Kristus Manado. Dalam ratusan cara Allah membuat saya dan saudara makin tahu bahwa Dia ada Allah yang menyembuhkan. Tak ada satupun penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan saya melihat beberapanya ada dalam cerita ini. Jadi masalah kita letakkan enggak itu? Kita mau letakkan ego kita itu di atas ego Tuhan. Di bawah ego Tuhan. Supaya biarlah ego Tuhanlah yang bekerja mengubah hidup kita. Seperti lagu tadi, ubahlah hatiku seputih salju. Sesuatu yang mustahil tetapi sesungguhnya tidak. Dalam ratusan cara Allah membuat kita makin tahu bahwa Allah ada Allah yang mendamaikan. Bukan hanya mengampuni, mendamaikan relasi kita dengan saudara-saudara kita. Dengan mertua kita, mungkin dengan menantu kita, dengan saudara kita. Supaya kita boleh keluar dari segala kendala demi kendala untuk kita kemudian menjadi lebih besar dipakai oleh Tuhan. Dalam berbagai ratusan cara kita makin tahu bahwa Dia sanggup membuat kita naik kelas. Walaupun kadang-kala mungkin turun untuk naik kelas lagi. Makin dipakai hanya untuk satu tujuan ilahi. Yaitu mempersiapkan generasi-generasi anak panah. Hai anak-anak muda yang belum menikah. Ingat, engkau pacaran bukannya sekedar supaya keluargamu bahagia. Membentuk sebuah keluarga muda bahagia, tidak. Engkau sedang dipersiapkan Allah untuk mempersiapkan generasi-generasi anak panah. Supaya generasi-generasi kita ada generasi yang boleh dipakai untuk memuliakan Tuhan. Mungkin sebagian kita seperti Elisa. Biasa-biasa saja. Tetapi tidak penting siapa dirimu. Tapi siapa yang entah akan memakai dirimu. Semua akses sudah tersedia bagi saya dan saudara. Kunci itu ada di tanganmu. Apakah kita mau melangkah dan membuka pintu itu untuk masuk dalam sebuah bukan hanya sekedar suasana rohani. Tetapi menikmati karya demi karya yang Tuhan mau pakai melalui hidup kita. Saya bacakan 1 Korintus pasal 2 ayat 9 sebagai penutup. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Kami ingin menaikkan pujian syukur kami ya Tuhan. Akses pintu itu sudah terbuka oleh karya kematian-Mu, kebangkitan-Mu. Bahkan juga kenaikan-Mu. Sebelum Engkau kembali menjemput kami. Tuhan biarlah kunci yang ada di tangan setiap kami masing-masing. Kami boleh segera manfaatkan, maksimalkan. Sehingga banyak orang-orang boleh dipakai oleh Tuhan, dimenangkan oleh Tuhan. Dibawa supaya kemuliaan Tuhan makin besar. Berkati setiap kami. Ingatkan setiap kami. Supaya kami setiap kali minggu tidak selalu berdoa dalam pengakuan dosa dan pengakuan dosa kembali. Tetapi kami menjadi orang-orang pemenang.
generasi pemenang, untuk mempersiapkan generasi pemenang selanjutnya. Supaya kota Manado ini dimenangkan dan dipersembahkan untuk Engkau melalui setiap kami. Berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mau berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.